Perkenalkan, nama saya Rahmasari Uswatun Hasanah dengan NIM 2501050337, presensi 22, trombel H. Yang pertama, kita akan membahas materi-materi pengantar ilmu pendidikan yang sudah saya terima. Di subbab pertama ada ilmu dan konsep dasar pendidikan sesuai dengan bidang keilmuan, di mana menurut Franz Bacon, ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid yang mengandung fakta sebagai objek pengetahuan. Sedangkan secara etimologi, ilmu berarti mengetahui, mengerti, dan memahami. Dalam hal pengetahuan, ilmu berarti memahami pengetahuan dan ilmu sosial, di mana kita memahami masalah-masalah sosial dan lain sebagainya. Dengan ini ilmu memiliki sistem atau syarat tertentu, yaitu ilmu harus objektif, metodis, sistematis, dan universal. Dengan hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang sudah diuji kebenarannya dan membahas hal-hal yang dapat diamati. Dan ciri dari ilmu sendiri adalah ilmu harus memiliki objek tertentu, harus memiliki metode tertentu, bersifat sistematis, berguna, dan bersifat universal. Kemudian kita bahas tentang pendidikan. Dulu orang Yunani menyebut pedagogik, yaitu ilmu menuntut anak. Sedangkan orang Rusia menyebut sebagai eduker, yaitu mengeluarkan dan menentukan atau menuntun potensi anak sejak lahir. Sedangkan di era modern ada John Dewey yang mengatakan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan esensial baik intelektual maupun emosional. Dan Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan pendidikan sebagai metode untuk menuntut segala kekuatan yang dimiliki pada anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan di Indonesia pendidikan ada pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 atau Undang-Undang Sisdiknas, di mana pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan sistem belajar dan proses belajar secara efektif untuk mewujudkan potensi diri dari peserta didik. Dan faktor dari pendidikan ada beberapa, diantaranya ada dari faktor tujuan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor metode pembelajaran, materi pembelajaran, serta situasi lingkungan sekitar. Falsafah manusia adalah cara pandang mendasar atau cara menilai siswa sebagai makhluk yang berakal, memiliki kehendak yang bebas dan tanggung jawab moral, bukan sebagai objek yang harus diberi ilmu pengetahuan saja. Seperti dalam filosofi pendidikan ada pemanusiaan manusia, di mana kita bukan hanya mengajarkan tentang kepintaran siswa, tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana memanusiakan manusia. Ada 4 nilai moral kemanusiaan, yaitu diantaranya ada empati dan hormat, terus toleransi, humanisme, dan serta tanggung jawab. Sedangkan filsafat pendidikan adalah fondasi utama dalam pembentukan keilmuan pendidikan. Ia menjadi arah, tujuan, dan juga nilai yang mendasar sebagai bentuk praktek pendidikan. Oleh karena itu, terdapat beberapa
pokok penting yang ada dalam pengertian filsafat pendidikan. Yang pertama ada sebagai landasan teoritis, di mana falsafah memberikan dasar pemikiran yang kuat tentang makna pendidikan. Yang kedua ada sebagai pendoman praktis, di mana menggerakkan guru, sekolah, dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan. Serta yang ketiga ada sebagai alat referensi kritis, yaitu membantu untuk menilai apakah pendidikan sudah sesuai dengan tujuan yang ideal. Kemudian ada peran filsafat pendidikan bagi pendidik. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama menjadi landasan dan arah pendidikan, yang kedua sebagai landasan untuk menentukan tujuan dan mengembangkan kurikulum serta metode pendidikan. Pada landasan pendidikan saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah landasan yuridis atau hukum, yaitu seperangkat ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai praktik pendidikan di suatu negara. Fungsinya sendiri sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan formal maupun informal, serta sebagai komponen pendidikan dan sarana pengendali untuk mewujudkan pendidikan sesuai dengan tujuan nasional. Yang kedua adalah landasan filosofis atau filsafat, yaitu dasar pemikiran yang mendasari praktek pendidikan yang sangat memengaruhi pengambilan tujuan, kurikulum, dan metode pendidikan. Fungsinya sebagai memberikan arah dan tujuan, menjadi dasar pengambilan keputusan, serta menentukan nilai dan moral. Yang ketiga adalah landasan sosiologis, di mana landasan ini adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari sosiologi dan menjadi titik tolak praktik pendidikan. Fungsinya sebagai sarana utama sosialisasi anak, kemudian menjadi konsep interaksi sosial dan menumbuhkan dinamika kelompok. Yang terakhir adalah landasan kultural, yaitu mengacu pada pengetahuan budaya terhadap sistem pendidikan, di mana nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma sosial memengaruhi pendekatan pembelajaran. Fungsinya sebagai dasar penyusun kurikulum agar sesuai dengan nilai dan moral masyarakat, serta mengembangkan identitas suatu negara tersebut. Yang pertama ada asas-asas pendidikan nasional. Asas pendidikan didefinisikan sebagai pedoman dasar tumpuan atau prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Berfungsi sebagai landasan normatif dan operasional untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Tiga asas utama yang dibahas ada asas Tutwuri Handayani, kedua ada asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Yang kemudian kedua ada konsep dan implementasi Education for All. Education for All adalah gagasan global UNESCO yang menekankan pada pendidikan yang berbasis persamaan, di mana memastikan semua orang memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi sosial, etnis, ataupun agama. Implementasi Education for All di Indonesia mencakup program pendidikan utama atau PUS. Yang kedua ada kebijakan Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka, dan yang terakhir ada pengembangan kapasitas guru. Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa secara aktif mengembangkan potensi mereka agar memiliki kemampuan spiritual,
kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, berkarakter mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan. Dalam pendidikan diperlukan etika dan profesionalisme. Di antaranya adalah peran pendidik, di mana pendidik harus berfungsi bukan hanya sebagai penyampai materi pengetahuan, tetapi juga sebagai teladan moral yang membentuk karakter dan integritas peserta didik. Kemudian ada fungsi kode etik, yaitu yang berperan krusial sebagai pedoman moral dalam profesional untuk menggerakkan dan mengontrol perilaku guru. Kemudian ada susunan belajar di mana etika mengajar yang tinggi menciptakan lingkungan yang belajar yang kondusif, aman, dan penuh rasa hormat. Yang keempat ada kebutuhan peningkatan, di mana etika dan profesional dibutuhkan untuk mempertahankan kepercayaan publik, meningkatkan mutu pendidikan dan hasil belajar siswa, serta membentuk karakter dan moral siswa. Yang terakhir ada langkah strategis, di mana peningkatan etika dan profesional dapat dilakukan melalui pelatihan, penguatan kode etik pendidik, dan peningkatan kesejahteraan agar pendidikan berjalan optimal. Dimensi kemanusiaan pada pendidikan merujuk pada aspek-aspek holistik manusia, seperti dimensi fisik yaitu kesadaran dan kebugaran, terus ada intelektual yaitu pengetahuan dan keterampilan, emosional yaitu pengendalian diri dan empati, terus ada sosial yaitu interaksi dengan orang lain, dan spiritual yaitu nilai agama dan moral. Saya paham bahwa pendidikan harus mengintegrasikan dimensi ini untuk menciptakan manusia seimbang. Di Indonesia ini tercantum dalam pendidikan karakter yang menggambarkan nilai-nilai budaya dan agama. Secara keseluruhan, dimensi ini membentuk pendidik tidak hanya fokus tentang akademik, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik dengan baik. Selanjutnya mari kita bahas tentang pertanyaan kedua, di mana di masyarakat kita menemukan adanya orang baik dan orang jahat. Mengapa demikian? Saya paham bahwa hal tersebut memang terjadi di lingkungan sekitar, di mana hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan seperti pengaruh keluarga, teman, dan masyarakat, pendidikan sebagai seseorang dibimbing sejak kecil, dan faktor genetik sebagai sifat bawaan, serta juga ada pengaruh dari pengalaman hidup seperti trauma atau kesuksesan. Misalnya, seseorang bisa menjadi jahat jika seseorang tersebut kekurangan pendidikan moral dan pengetahuan atau pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya. Sementara orang bisa bersifat baik karena terbentuk dari dukungan positif. Dia memiliki keluarga yang mendukung, teman, ataupun sekolah yang baik untuk menata moral mereka dengan baik sehingga mereka menjadi orang yang baik. Sebagai guru, saya akan mengupayakan agar murid-murid saya menjadi orang yang baik. Upaya yang akan saya lakukan yang pertama adalah integrasi pendidikan karakter, di mana saya akan menyisipkan nilai-nilai moral seperti jujur, empati, dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran, seperti misalnya melalui diskusi kelas atau cerita inspiratif. Yang kedua ada memberikan contoh perilaku, seperti halnya saya menjadi model untuk para peserta didik
dengan saya melakukan sikap-sikap baik seperti menghargai pendapat orang lain, menyelesaikan konflik dengan damai tanpa emosi, atau kita menyelesaikan masalah dengan tenang. Yang ketiga, membangun lingkungan yang positif di mana saya akan menjadikan kelas sebagai lingkungan yang aman untuk siswa dapat berbagi pengalaman atau berbagi cerita mereka, dan menggunakan metode seperti kelompok diskusi untuk mengembangkan empati. Yang terakhir, saya akan melakukan kolaborasi dengan orang tua, di mana saya akan berkomunikasi dengan orang tua untuk memastikan pendidikan moral berlangsung di rumah, seperti melalui pertemuan rutin kepada orang tua murid saya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang peristiwa yang viral di SMA Negeri 1 Cimaraga, di mana terdapat siswa yang melanggar aturan dengan merokok dan dipukul oleh kepala sekolah, sehingga orang tua melapor ke pihak yang berwajib dan memicu aksi solidaritas siswa seperti mogok sekolah dan tuntutan pergantian kepala sekolah, sehingga gubernur menonaktifkan kepala sekolah tersebut. Tanggapan saya di sini, tentu saya tidak menormalisasikan tindakan merokok di sekolah karena hal tersebut merupakan pelanggaran aturan dan perlu mendapatkan tindakan tegas. Namun dengan tindakan kepala sekolah yang memukul siswa atau kekerasan fisik itu tidak bisa dinormalisasikan, karena hal tersebut melanggar etika pendidik, di mana sebagai pendidik mengajarkan disiplin bukan dengan cara kekerasan, namun dengan tegur sapa, konseling, dan sanksi administratif sesuai dengan kode etik guru yang ada. Yang kedua, saya memahami solidaritas siswa sebagai bentuk kesadaran hak, tapi hal tersebut juga menimbulkan resiko tertentu jika tidak dilakukan dengan bijak, seperti mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga juga, orang tua seharusnya bisa berkomunikasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah sebelum mengambil tindakan ke pihak yang berwajib, dan sebagai pemerintah dan sekolah seharusnya lebih menyusun protokol penegakan pelanggaran siswa yang lebih adil dan mendidik. Secara keseluruhan, peristiwa ini dapat kita ambil sebagai pengalaman dan pembelajaran, di mana pemerintah dan sekolah harus memperkuat aturan tentang disiplin tanpa kekerasan, serta melibatkan konselor sekolah untuk mengambil keputusan atau menangani pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.